Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tepat pada 1 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Hari Buruh menjadi sebuah momentum untuk para buruh menyuarakan keluh kesah serta tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah maupun kepada perusahaan. Tuntutan itu tidak selalu jauh dari kesejahteraan, bagaimana perusahaan dapat memperlakukan buruh secara adil dan manusiawi. Karena sejatinya buruh bukan robot bernyawa yang bisa bekerja penuh waktu. Lalu bagaimana pemirsa dalam menyikapi May Day ini untuk bisa memenuhi tuntutan yang memang diajukan oleh buruh untuk kesejahteraan? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Mbak Intan Indria Dewi SM yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rida. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Ya sehat. Meskipun tadi Mbak Intan sempat bilang baru datang ya Mbak dari Jakarta. Betul. Wah mantap sekali nih ya. Akhirnya memang alhamdulillah bisa berkenan bisa datang ke studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang nih pemirsa terkait dengan May Day nih Mbak. May Day. Nah, temanya kita hari ini adalah May Day Buruh Maju dan Sejahtera. Oke. Nah Mbak, kita langsung aja nih ke sesi diskusi. Mbak bilang tadi bahwa kemarin baru saja ada mengikuti demo ya Mbak ya. Betul. Ataupun ada satu perkumpulan yang memang dilaksanakan di Jakarta. Boleh nih Mbak bisa sampaikan kepada pemirsa tentunya demonstrasi itu apa saja sih tuntutannya dan dihadiri oleh berapa banyak Mbak kira-kira? Oke, iya. Baik, jadi pemirsa Sultan TV, kemarin memang kita melakukan demonstrasi di Jakarta karena memang momentum May Day ini kita menganggapnya bukan sekedar perayaan, tetapi memang dalam May Day adalah sebuah peringatan Hari Buruh di mana dalam momentum ini kita menyuarakan tentunya hak-hak pekerja dan juga kesejahteraan untuk buruh dan keluarganya. Dan dalam momen May Day kemarin ada beberapa tuntutan dan isu yang kita angkat. Yang pertama adalah terkait dengan penegakan hukum. Karena penegakan hukum di Indonesia ini kita masih melihat adanya tebang pilih dan juga tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sehingga kita juga melihat ada desk ketenagakerjaan sebenarnya yang sudah diresmikan sejak 2019 oleh Polri, tetapi kami melihat fungsi dan juga efektivitasnya belum tajam gitu ya, belum baik, sehingga kita menuntut agar desk ketenagakerjaan ini dapat menjadi sebuah unit khusus yang kemudian dapat menampung aspirasi dan juga menyelesaikan setiap kasus-kasus pidana itu dengan efektif dan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang mungkin Mbak Rida dan juga pemirsa Sultan TV tahu, bahwa pemotongan pajak tahun lalu itu menjadi sebuah hal yang sangat viral. Karena buruh dipotong pajak itu sangat besar sekali, bahkan ketika mendapatkan THR, mendapatkan pesangon, itu potongan pajaknya sangat luar biasa. Salah satu pekerja di salah satu perusahaan di Provinsi Banten itu dipotong pajaknya hingga 8 juta rupiah. Wow, fantastis sekali. Iya, betul. Makanya dalam momentum May Day kemarin, kita juga menyuarakan bagaimana agar buruh dibebaskan dari pajak penghasilan. Karena banyak sekali buruh itu harus membayar pajak penghasilan, pajak konsumsi, kemudian pajak pembelian dan lain sebagainya. Nah itu juga harus diperhitungkan gitu kan. Gajinya naiknya tidak signifikan, tetapi pajaknya luar biasa sekali. Betul. Itu tuntutan yang kedua. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah tetap tadi kita menyuarakan untuk segera cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mendegradasi hak-hak pekerja dan juga buruh. Yang keempat, tentunya kita juga ingin agar hentikan pemberangusan serikat pekerja. Karena selama ini masih banyak sekali pemberangusan serikat pekerja. Jadi ketika buruh itu membentuk serikat, kemudian di PHK. Ketika buruh membentuk serikat atau kemudian melakukan kegiatan-kegiatan serikat,
itu langsung diputus kontrak kerjanya dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita juga ingin agar adanya reformasi terkait dengan undang-undang keselamatan kerja. Karena undang-undang keselamatan kerja ini dari mulai tahun 1970 belum direvisi ataupun direformasi, jadi sudah sangat usang dan sangat tidak relevan dengan kondisi kerja saat ini. Itu. Dan yang keenam, kita juga menyuarakan agar pemerintah Indonesia itu untuk segera meratifikasi konvensi-konvensi ILO. Ada beberapa konvensi ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia, padahal ini adalah konvensi yang sangat krusial gitu kan. Salah satunya adalah bagaimana perlindungan maternitas, itu di konvensi ILO nomor 183, kemudian juga ada konvensi ILO nomor 190 tentang bagaimana perlindungan dan juga penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu. Dan kemudian ada konvensi lainnya terkait dengan perlindungan upah, kemudian penetapan upah minimum, kemudian juga kebebasan berserikat, dan juga tentunya konvensi ILO terkait dengan K3 dan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Karena salah satu yang menjadi resolusi Serikat Pekerja Nasional adalah JS3H. JS3H itu adalah jaminan sosial semesta sepanjang hayat, di mana jaminan sosial itu harus mengcover seluruh rakyat Indonesia dari mulai lahir sehingga meninggal dunia tanpa terkecuali dan juga tanpa diskriminasi. Karena kami melihat saat ini jaminan sosialnya di Indonesia itu masih ada diskriminasi. Salah satunya tidak hanya terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan ya, itu kan hanya untuk pekerja kontrak, tidak termasuk untuk para pekerja kontrak seperti itu. Baik Mbak, jadi dari banyaknya tuntutan tadi tentu ada harapan pasti ini ya Mbak agar tuntutan tadi dapat terrealisasi. Nah kemarin tuh demonstrasinya digelar di mana sih Mbak? Jadi kalau kemarin kita menggelarnya itu dititik beratkan itu dan difokuskan di depan markas besar Polisi Republik Indonesia. Karena memang salah satu yang menjadi tagar utamanya adalah terkait dengan tadi penegakan hukum gitu. Nah, penegakan hukum tentunya para aparatur hukum yang berwenang di sana. Dan kami menuntut agar Kapolri itu segera membentuk unit khusus terkait dengan pidana ketenagakerjaan seperti itu. Makanya kita fokuskan dititik beratkan di depan Mabes Polri seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri mendengar berbagai tuntutan tadi yang memang sudah diaspirasikan oleh para serikat buruh? Iya, jadi kalau untuk pemerintah sendiri kita sudah beberapa kali melakukan audiensi gitu kan, tetapi nyata-nyatanya belum ada hal-hal signifikan yang dilakukan. Bahkan ketika kalau kita berbicara terkait dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu kita sudah melakukan audiensi, bahkan kita juga melakukan judicial review, dan ternyata lagi-lagi pemerintah hanya mengubah undang-undang tersebut menjadi perpu gitu kan, kemudian perpunya juga dijadikan undang-undang dan isinya masih tetap sama. Padahal yang kita kritik itu adalah isi daripada undang-undang itu. Jadi pemerintah boleh mengganti undang-undang apapun itu, membuat PP, peraturan pemerintah, tetapi harus isinya adalah tidak kemudian hanya menyengsarakan para buruh saja, karena kan buruh juga bagian dari rakyat Indonesia. Betul sekali Mbak, dan tentunya tadi buruh juga sama-sama manusia, bukan bukan robot ya, yang bisa memang digunakan atau bisa dititah semena-mena ya Mbak ya. Nah, demonstrasi yang kemarin dilakukan Mbak, kalau dari Banten sendiri ada berapa banyak yang memang ikut serta? Ya, jadi dari Banten itu kita mengirimkan kurang lebih hampir 1.000 masa aksi, itu kan dengan dengan 12 bis, kemudian juga ada sekitar 20 mobil biasa gitu, mobil pribadi, dan juga ada beberapa motor sih seperti itu. Jadi itu memang pusatnya atau titiknya ada di Jakarta ya Mbak ya? Betul. Nah Mbak, melihat tadi juga Mbak sudah sampaikan terkait dengan tuntutan ya Mbak ya, dan tadi juga ada beberapa ternyata yang masih belum diwujudkan lah oleh pemerintah. Kalau kita melihat pada tahun lalu Mbak, tentunya masih ada juga dong Mbak tuntutan ya pada May Day. Apakah ada tuntutan tahun lalu yang nyatanya sampai hari ini nih belum sama sekali diwujudkan? Iya, jadi ada beberapa tuntutan ya tadi yang pasti tentang Cipta Kerja, itu tuntutan dari tahun 2020 ya, yang sampai saat ini belum terwujud gitu kan, bagaimana agar beberapa aspirasi buruh gitu kan dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut. Terus kemudian juga
terkait dengan tadi Des Tenaga Kerjaan, karena Des Tenaga Kerjaan ini yang di Mabes Polri itu kita melihat masih banyak sekali kekurangan dan seharusnya dapat dimaksimalkan gitu, karena kan seharusnya ketika itu sudah ada di Polda dan di Polres itu kan menjadi harus satu sinergi ya. Tetapi kalau di Provinsi Banten adalah hal yang menarik, yaitu adalah kita kalau wilayah administratifnya adalah dengan Provinsi Banten, tetapi untuk kepolisiannya itu ada wilayah hukumnya, ada yang masuk ke Polda Banten dan ada yang masuk ke Polda Metro Jaya. Jadi ketika kita kita menangani kasus yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu pemerintah Banten akan kesulitan tuh melakukan eksekusi dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi yang diharapkan penegakan hukum ini bisa berjalan dengan mudah ya Mbak ya. Nyatanya memang mempersulit nih, apalagi tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wah Mbak, makin menarik nih Mbak pembahasan kita mengenai buruh. Tapi kita akan break sejenak Mbak. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.